Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada para pengurus ini yang saya cintai, para trainer, para manajer, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan insya Allah 3 slide. Karena waktu kita hanya setengah jam kira-kira. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan misi dasar UMI. Jadi di atas misi yang biasanya antum jelaskan di sertifikasi, nah ini fondasinya ya. Mungkin di kesempatan Zoom pernah saya sampaikan, ini saya ulang dan saya perbarui beberapa bagian, bahwa misi dasar UMI ini tak lepas dari sejarah hidup saya. Jadi waktu tahun 2010 saya sakit. Waktu itu saya sebagai direktur konsorsium pendidikan Islam, yang semacam lembaga yang memberikan pelayanan training dan pendampingan untuk sekolah-sekolah Islam bidang apa saja, mulai manajemen, masalah sains, matematik, dan yang lain-lain, termasuk di dalamnya ada Al-Quran. Dan sudah melatih selama 10 tahun itu sudah melatih 10.000 guru 80.000 guru dan kepala sekolah, catatan terakhir saya. Terus 2010 Allah mentakdirkan saya sakit, dan sakitnya cukup berat ya. Selama 4 bulan saya sakit, 1,5 bulan di rumah sakit dan selebihnya recovery di rumah. Nah, ketika di rumah sakit saya terlintas dalam pikiran saya bahwa jika saya sembuh, diberi kesempatan untuk hidup dan berbuat baik, saya ingin memuliakan guru-guru Al-Quran, ingin fokus pada membantu guru-guru Al-Quran yang selama ini kan macam-macam ya, guru matematik, guru sains, guru bahasa Indonesia, ini para kepala sekolah. Jadi saya ingin fokus pada guru Al-Quran dengan niat memuliakan guru Al-Quran. Saya ingin mencurahkan sisa hidup saya, semua yang saya miliki, energi, pengalaman, itu untuk guru Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah maringi sembuh ya. Dan 2011 saya bersama Ustaz Ghafur, Ustaz Ahmad, Ustaz Samidi mendirikan UMI Foundation ya. Secara formal UMI Foundation, secara resmi. Ini jadi misi ini, kemudian saya tahun 2012 naik haji, diberi kesempatan Allah untuk haji, dan di depan Ka'bah saya minta pada Allah untuk diberi kesempatan lewat UMI Foundation ini memuliakan guru-guru Al-Quran. Nah, misi ini saya sampaikan ke teman-teman
Umi yang lain ya, sehingga ini menjadi sebuah misi yang tersembunyi, hidden mission ya. Tapi ini menjadi fondasi, semangat spiritual ya, ruh itu semua di sini. Kemudian kita kembangkan bukan hanya memuliakan guru Al-Quran, tapi tentunya juga bagaimana memuliakan Al-Quran. Ini latar belakang. Kemudian Allah memberikan banyak kesempatan ya, banyak kebaikan kepada ini dengan di awal-awal tahun berdirinya kita dipertemukan dengan perusahaan antara lain Riung Mitra Lestari yang sampai hari ini perusahaan ini masih memberi support dana ke Umi ya. Mulai 1 miliar per tahun sampai hari ini sudah di atas 5M per tahun untuk menguatkan Umi ini. Itu Allah semua yang ngatur ya. Sehingga saya berpikir bahwa itu menjadi pengalaman hidup kami, saya, ustadz-ustadz semua ini jadi semacam platform bahwa kalau kita punya niat baik itu Allah akan bantu ya, dengan cara kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Seperti kami sekarang dipertemukan Allah dengan ustadz-ustadz semua ini juga bagian dari kebaikan Allah. Antum semua punya niat baik, ustadz-ustadz ini, para pimpinan Umi dan pegawai Umi ini juga punya niat yang sama, ketemu di sini ya. Ini jangan khawatir kalau kita punya niat baik itu ya. Tapi tentu dengan ada usaha yang sungguh-sungguh ya, dengan sekuat tenaga. Ini yang pertama, misi kita itu memuliakan Quran, misi dasar kita. Bentuknya apa? Kemarin sudah kita jalankan bagaimana kita mengajarkan Quran dengan baik dan benar dan bersanad sampai Rasulullah SAW. Sebelumnya teman-teman ini sebagian juga sudah punya sanad ya. Cuman kita mengambil satu sanad resmi, maksudnya itu kita membuat satu mekanisme sehingga ke depan semua umi daerah itu punya pentasihnya itu bersanad ya. Kita mulai contoh dari ustadz ya, ustadz ini selama 5 tahun berjibaku dengan Yai Mudawi, Ustadz Ahmad, Ustadz Erwin, Ustadz Mirzat, Ustadz Ajib dan Ustadz Samidi ya. Tiap hari Senin mereka tidak boleh pergi kemana-mana, terbang kemanapun Senin harus kembali ke rumah karena Yai Mudawi Senin ya Ustadz. Biasanya Ustadz Gofur bagian nyeneni kalau nggak terbang nggak kembali Ustadz Gofur ya biasanya menegur teman-teman, menegur komitmennya. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah terima ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memuliakan Quran itu dengan cara diajarkan dengan guru dan sistem yang terbaik ya. Dan ini kita sudah lakukan dan ini menjadi komitmen ya. Bahwa pengajar Quran yang mulia itu juga harus orang-orang mulia dengan sistem yang baik. Guru saja tidak cukup, guru baik saja ya, tapi butuh sistem.
Kemudian yang ketiga, ini juga amat penting, bahwa memuliakan Quran itu bisa bentuk dengan diajarkan secara ikhlas dan profesional. Quran ini kan mulia, ya. Quran ini bersih, suci, ya, dan hanya akan bersentuhan dengan orang-orang yang hatinya bersih, suci. Dan itu salah satunya dengan bagaimana kita mengikhlaskan diri, memurnikan hati kita untuk semata-mata untuk Allah Ta'ala kita melakukan ini semua. Ikhlas. Kemudian profesional itu kita punya ukuran-ukuran, ya. Kayak saya sering sampaikan di banyak kesempatan, ikhlas itu kan, ya profesional itu ukurannya kan 4. Ketika antum bisa ngukur waktu, tenaga, biaya, kemudian kualitas. Antum kan semua bisa ngitung. Kalau lembaga ini hanya memberikan waktu ngaji 2 kali seminggu, akibatnya apa? Ya, khatam kapan? Ya, kalau 3 hari, maka khatam akan kelas berapa? Itu kan bisa menghitung kalian. Itu ciri-ciri profesional. Antum sekarang menjadi para profesional. Contohnya apa? Ketika ada sekolah baru mau pakai UMI, antum datang tim, kemudian membuat placement test, observasi dan sebagainya, kemudian membuat roadmap, ya, antum sudah bisa menentukan posisi sekolah itu di sini, tahun pertama akan begini, tahun kedua begini, tahun ketiga begini. Ya, itu salah satu bukti bahwa ustadz semua ini sudah masuk di wilayah profesional. Dulu nggak bisa dihitung orang ngaji, ya. Ini soalnya kapan? Nggak tahu. Tergantung Allah Ta'ala kan gitu. Jadi pasrah tapi tidak dengan ikhtiar. Tawakalnya itu ya terakhir setelah kita sungguh-sungguh berusaha, baru minta tolong sama Allah Ta'ala. Hasil Allah Ta'ala yang mengatur. Tapi kewajiban kita adalah berusaha dengan sekuat tenaga. Tamunya Rasulullah ketika datang ke dalamnya Nabi kita, ya, itu kan ontanya nggak diikat, tapi ditegur supaya ontanya diikat dulu, baru tawakal. Nah, artinya ada ikhtiar. Kemudian yang kedua, memuliakan guru Quran. Bentuknya apa? Ini sudah kita lakukan, yaitu mendidik mereka, melatih mereka, menempatkan mereka di lembaga-lembaga yang sevisi dan semisi. Yang pengen Qur'annya baik, ini kita tempatkan guru-guru itu ke sana. Dulu banyak hafid Quran zaman saya kepala sekolah, zamannya Ustaz Gofur, tahun berapa jenengan kepala sekolah? 2000. Saya tahun 90 sudah jadi kepala SD di Al-Hikmah. Antum masih kecil. Waktu itu saya juga kecil, kurus kecil, ya. Umur saya waktu itu masih 24 tahun, ya, masih kecil. Dan Pak Abdul Qadir ini ketua yayasan saya. Dia yang bimbing saya dan teman-teman. Jadi mendidik, melatih dan menempatkan mereka di lembaga yang sevisi dan semisi. Dulu kalau ada hafid Quran zaman saya kepala sekolah, itu lulusan hafid Quran dari pondok-pondok pesantren, itu ketika datang ke sebuah lembaga formal bingung, ya, ini mau ditempatkan di mana? Kalau program tahfidz itu standarnya ukurannya seperti apa, ya.
disuruh ngajar Quran itu juga seperti apa itu tidak ada bentuk, tidak ada bayangan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa membantu guru-guru Al-Quran bisa masuk di lembaga-lembaga formal. Sekolah-sekolah bukan hanya formal, lembaga baik, ya, sekolah-sekolah bagus. Alhamdulillah kalau saya lihat di data, hampir di setiap daerah ustadz-ustadzah ini sekolah baiknya bergabung sama kita, ya. Banyak sekolah baik bergabung dengan UMI. Kalau dalam perusahaan terakuisisi, bahasa di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, jadi bagian penting, jadi para guru itu menjadi bagian penting di lembaga-lembaga formal dan besar. Bukan hanya sekedar guru ekstrakurikuler. Ya, dulu kan guru ngaji itu pilihan. Ya. Biasanya anak itu boleh tidak mengambil program Quran karena itu pilihan, masuk ekstra. Hari ini subhanallah dengan izin Allah Ta'ala, Quran itu sudah menjadi intrakurikuler, menjadi program utama bahkan, ya, dan menempatkan posisi di atas, ya. Di struktur program kurikulum itu menempat banyak yang sekolah yang Qurannya ditaruh di atas. Quran sekian jam, Quran pagi hari di awal pembelajaran di sekolah itu proses yang panjang, ya, tidak serta-merta. Ya. Proses mendidik para pengelola sekolah, proses mendidik para wali murid, mendidik masyarakat, ya, bahwa Al-Quran ini harusnya menjadi program penting dan terpenting di semua sekolah. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali yang kita kelola, yang antum semua kelola, sekolah-sekolah besar itu menjadikan Al-Quran menjadi bagian penting dalam pendidikan di sekolah tersebut, ya. Dan diyakini oleh sekolah-sekolah itu di pengalaman panjang kita bahwa sekolah yang Al-Qurannya baik itu alhamdulillah program lainnya juga menjadi baik. Ada keberkahan di situ, ada keyakinan tentang keberkahan Al-Quran. Dan Al-Hikmah sendiri yang besar itu juga meyakini bahwa besarnya Al-Hikmah saat ini itu juga berkahnya Al-Quran. Ya. Andai kan Al-Quran tidak baik, saya masih ingat Pak Abdul Qadir marah ke para guru, terus memberi nasihat ke saya bahwa kalau Al-Qurannya Al-Hikmah ini elek, gak usah Al-Hikmah bahasanya, tak bubarkan Al-Hikmah. Itu bahasa ekstrimnya gitu. Dan marah betul beliau itu waktu itu kalau Al-Qurannya ini, yang kemudian menginspirasi saya masukkan satu pilar utama di Quran itu goodwill management, goodwill yayasan. Kalau saya tidak didukung Pak Qadir yang ngomong bahwa Al-Qur'ane elek gak usah Al-Hikmah dibubarkan, itu goodwill. Itu inspirasi saya tentang pentingnya goodwill management. Dan itu menjadi syarat. Separuh pekerjaan antum itu sudah selesai kalau goodwillnya baik. Kalau goodwillnya jelek, sampean minta jadwal, minta nambah jam, sulit, ya. Belum gaji gurunya, rumit, ya. Tapi goodwill ini menjadi persyaratan di 10 pilar mutu. Itu sejarahnya seperti itu, ya. 8 dulu saya waktu di Al-Hikmah dikenal Al-Hikmah waktu itu sudah baik, dan saya coba tulis, ketemu ada 8 pilar mutu masih ya. Kemudian berkembang menjadi 10.
terakhir koordinator yang handal. Jadi UMI ini, sistem ini kita bangun dari best practice, pengalaman terbaik dari sekolah-sekolah yang mengelola Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menjadi handal tanpa terhalang biaya. Ini juga bagian kita memuliakan Al-Quran. Makanya saya sering pesan ke teman-teman UMI daerah, jangan sampai meninggalkan guru Al-Quran yang tidak mampu, ya. Mahal kalau terjangkau tidak apa-apa, tapi ingat bahwa ada orang yang pengen jadi guru Quran baik, itu terhalang biayanya, itu tidak boleh, harus dibantu. Kalau antum tidak punya uang, bisa minta ke kita. Umi tidak punya uang, minta ke saya pribadi, boleh, ya. Ini komitmen. Ini goodwill kita di tahun ini akan kita perbesar, ya. Kita akan lewat, nanti bisa lewat Ustadz Ghafur, Ustadz Yusuf, tentang untuk 7 program dasar itu. Ketika ada persoalan pembiayaan untuk guru-guru Al-Quran yang kurang mampu. Dan alhamdulillah sampai hari ini, insya Allah saya itu tidak pernah menolak orang minta training ngaji di mana karena biaya. Dan itu juga antum tidak boleh lakukan di daerah, ya. Dan itu komitmen, itu niat mulia kita yang insya Allah akan bantu, ya, dimudahkan urusan kita. Nanti antum tidak punya uang, bisa menyampaikan ke kami untuk masalah ini, ya. Untuk tahsin sampai sertifikasi. Kita akan tahun ini akan semakin memperbesar untuk misi ini, ya, terutama di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah rawan, daerah-daerah yang uminya masih Qur'annya masih sepi, ya, masih sedikit. Masuk di Irian itu bisa dikembangkan lagi Pak Yusuf, program yang di Jayapura, ya. Di daerah lain cari di situ sampai dikuatkan anak-anak yang dididik itu sekarang, terus sampai ditahsin, ya, sampai sertifikasi, ya. Kita insya Allah akan bantu. Kemarin saya ditelepon Pak Afifi, Ustadz Irwan. Kemarin waktu raker, saya ditelepon Pak Afifi Jakarta. Pak Afifi ini yang punya PT Riung Mitra Lestari, yang bantu kita tadi, saya ceritakan. Saya ditelepon, beliau bilang kita mau dibuatkan kantor, ya, gabung sama Riung Education Center. REC ini lah ya orang Umi semua, Pak Bapak. Ya, jadi kita punya kantor dan beliau siapkan dana sampai 5M. Alhamdulillah. Dihitung-hitung sendiri, Pak Ruli butuh berapa meter kira-kira? 500. Untuk membangunnya berapa? Ya itu paling sebagian untuk parkir, Pak. Berarti kira-kira bangunnya 300 beliau. 300 meter untuk halaman, parkir 200 meter. 300 kalau 2 lantai 600. 600 itu kali 1 meternya di Bekasi itu 5 juta biaya bangunan, karena tukang mahal, bahan-bahan juga mahal. Kalau di Nganjuk itu 300 sudah 3 juta, ya. Iya, sudah dapat. Kemarin 1M sudah gede, ingat di Bekasi. Nah, dihitung sendiri sama Pak Pipi. Oh berarti kurang kira-kira 5. Ya ini mohon doanya supaya Allah menguatkan hati beliau untuk melaksanakan ini. Ini anugerah, ya. Saya juga mencoba nego untuk daerah-daerah lain, ya. Nah, kita coba.
Allah itu akan memberi amanah kalau kita ini memang layak mendapat amanah itu, ya. Nah, yang penting sekarang buat diri kita layak untuk diberi amanah dengan sungguh-sungguh, ya. Itu Allah yang atur. Dan yang keempat, mengembangkan karir dan ekspektasi para guru Al-Quran. Dan alhamdulillah Anda yang hadir di sini itu bagian dari ini, memuliakan guru Quran. Dulu semua Anda guru biasa, ya. Dan hari ini Anda duduk di sini sebagai para supervisor, para trainer. Ini bagian dari bentuk misi, terwujudnya misi ini, ya. Nah, ini sekilas nanti bisa dikembangkan. Latar belakang ini perlu saya ceritakan, ya, karena ini penting. Yang saya sering ulang-ulang itu momen perusahaan yang membantu Umi tahun April 2011 itu adalah ketika saya membantu guru Al-Quran di Bekasi, Kampung Sawah, ya, daerah kristenisasi, daerah misionaris di situ, ya. Jadi saya di situ bantu guru-guru Al-Quran dari teman-teman Betawi, ya. Dan mereka banyak orang nggak mampu, sampai separuh dari peserta sertifikasi itu tidak punya biaya. Dan panitianya datang ke saya, Ustadz ini mereka tidak mampu biaya, suruh ikut saja, ya. Sak makannya juga tidak mampu mereka. Saya habis ngomong begitu itu tidak punya uang, ya, karena 2011 belum punya uang, Ustadz. Cuman saya kemudian sandarkan kepada Allah Ta'ala. Saya duduk di kursi sofanya kepala sekolah, saya bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, semoga Engkau tolong saya, teman-teman ini. Itu sorenya saya ditelepon Pak Afifi, Pak Afifi yang tadi saya ceritakan. Sore saya tidak pernah ketemu belum 6 tahun, ya. Sore-sore nelpon, Pak Masruri, saya Afifi, terus saya ingin ketemu Bapak. Bapak di mana? Saya di Bekasi. Oh, rumah saya Bekasi. Baiklah, saya ke tempatnya Bapak. Di hotel apa? Saya sebutkan, dan kemudian beliau datang. Duduk sebentar, dia bilang, Pak Masruri, saya ada dana dari perusahaan, nggak banyak, ya, sekitar 3M tahun 2011. Bapak tolong disalurkan untuk guru-guru program pendidikan. Saya bilang, Pak, saya ini untuk guru Al-Quran apa boleh? Boleh, terserah Pak Masruri. Tapi saya tidak punya SDM, Pak. SDM saya kurang ini, kalau 3M. Nggak apa-apa, saya yakin Ustadz bisa mengerjakan. Dipaksa saya, ya. Akhirnya saya buatkan, dan mampu kita waktu itu hanya 1 miliar 1 tahun. 3M tidak mampu, tidak ada orang. Trainernya cuma Ustadz Ahmad sama Ustadz Samidi tok, ya. Saya ini dikai 30M bisa saya. Ini wakai gitu, ya. Banyak ini. Saya pernah menantang beliau beberapa waktu yang lalu, Pak, saya sudah punya SDM banyak, Bapak kasih 10 kali lipat dananya bisa saya tunaikan. Orangnya guyu mesem aja. Tapi kan saya sudah masukkan ke pikiran beliau. Mulai DKI 3M tak sabar neng sa Indonesia. Ini ya yang pertama. Kemudian nah, ini yang juga penting saya sampaikan. Nah, ini jalan panjang, terjal tapi indah guru Al-Quran. Ini saya mempotret sejarah panjang antum semua sebenarnya.
dulu jadi belajar tahsin sampai mulai kursus tahsin ya, kemudian sertifikasi dan jadi guru. Nah ini potretnya ya. Sampai hari ini antum di sini. Semangatnya isbiru wasabiru warabitu. Antum jadi di sini tuh karena sabar dan sabar, istiqomah sabar ya. Kemudian berpegang sesuatu yang kuat, yaitu cita-cita mulia, sehingga ini warabitu ya. Kemudian wattaqullah. Nah ini secara konsep seorang guru itu ini di dunia profesional ya. Nanti kita terjemahkan di dunia Quran. Guru itu 3 tahap. Pertama well educated ya. Terdidik baik, berlatar belakang pendidikan yang baik. Kemudian well trained, terlatih. Terdidik saja tidak cukup, tapi harus terlatih. Gini cara terdidik itu, misalnya lulusan dari perguruan tinggi, ya lulusan matematik misalnya, itu belum tentu bisa menjadi guru baik kalau tidak dilakukan well trained, ya, tidak dididik, dilatih. Ya. Kalau tidak well trained, nanti tidak well paid, tidak berpenghasilan baik, kurang dihargai, kurang diapresiasi oleh masyarakat. Nah ini jadi well educated, well trained, well paid. Ini secara di dunia profesional. Ini coba saya terjemahkan di dunia kita, dunia guru Quran. Ini well educated kita sebut pre-service training. Ya. Ini bidangnya Ustaz Samidi atau Ustaz Samidi, mulai tasheh, tahsin sampai sertifikasi. Nah. Ini bentuknya bisa kuliah, diklat, magang ya. Ya bisa kuliah, diklat, yang kita kan diklat ya. Satu saat guru Al-Quran itu ada sekolah guru Quran. Bisa jadi pendidikan tinggi guru Al-Quran khusus. Satu saat kita akan punya itu. Ustaz Mustafa siap jadi rektornya. Ya. Pendidikan guru Al-Quran bisa 2 tahun ya. Boarding misalnya. Ini ke depan. Ini minimal diklat kita lakukan dengan baik. Kemudian antum magang. Nah, ini masuk well educated. Well educated ini hanya melahirkan guru pemula saja ya. Guru pemula, bukan guru bagus, belum. Lulusan perguruan tinggi itu sepinter apapun, dia ditaruh di sekolah, dia masih menjadi guru pemula. Walaupun dia indeks prestasinya cum laude 4,0, dia tetap guru pemula. Nah, dia harus masuk well trained. Ini kita lakukan, yang tidak dilakukan oleh lembaga lain. Ya, dalam hal ini pemerintah tidak melakukan ini. Ya. Makanya katanya Pak Kadir, saya ini lebih pintar dari Menteri Pendidikan. Cuman saya terlalu cepat lahir. Nah ini semoga kalian diantaranya ada yang jadi Menteri Pendidikan. Ini konsep umum ini subhanallah luar biasa. Berkahnya Al-Quran itu Allah kasih ilmu kita tentang sebuah sistem pendidikan yang baik. Di well trained itu kita sebut in service training. Kalau di dunia manajemen pendidikan ini in service. Ini pakarnya Ustaz Mustafa ini. Beliau doktornya itu tentang manajemen mutu, ya Ustaz. Nah, waktu beliau menjadi trainer di Konsorsium Pendidikan Islam. Ya.
Jadi well train ini bentuknya coach, pendampingan, supervisi, ya, terus upgrade, pembinaan terus menerus, ya, dibina terus, kemudian sharing. Seperti tadi best practice itu kan sharing ya, atau sharing di internal lembaga pendidikan antar guru Al-Quran, itu masuk sharing. Sharing ini besar sekali manfaatnya ya. Yang tahu kita kurang itu guru teman kita sendiri sebenarnya. Kita menjadi guru, kurangnya apa itu teman kita yang paling tahu. Suatu saat kalau perlu, kalau ada guru ngajar, guru lain suruh lihat di kelasnya, suruh kemudian diskusi kurangnya apa. Ini namanya sharing. Itu bisa diciptakan dinamika ini. Itu mempercepat proses dia menjadi guru baik. Nah, good supervisi upgrade sharing ini kalau dilakukan by system seperti yang kita lakukan, ya, ada ukuran-ukuran yang jelas dengan 10 pilar mutu kita, ya. Ini mereka akan tidak sampai 4 tahun, maksimal 4 tahun sudah expert ya. Ustadz Ali nih, ya, Ustadz Iqbal, sebelah Ustadz Rizky. Ustadz Iqbal berapa tahun jadi guru Quran? 2 sampai 3 tahun. 3 tahun dia kemudian ikut TOT ya Ustadz. 3 tahun sudah expert. Kalau terbimbing dengan sistem. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Dan saya coba memberikan masukan ke pemerintah. Ini sebentar, perlu lama, ya. Teman-teman guru Al-Quran yang bergabung sama Umi, kemudian berkembang dia 4 tahun, 5 tahun, kayak Ustadz Ajib ini. Ustadz Ajib dulu di sebuah sekolah. Nah, kalau Ustadz Ajib jejer sama guru, teman guru dia dulu yang nggak diapa-apain oleh sekolahnya, ya, udah jomplang, jauh sekali perbedaannya. Ya. Ini yang saya sebut well trained. Nah, kalau well trained saja tidak cukup, maka kita ini melakukan continuous improvement. Ya. Jadi 4 tahun itu sudah luar biasa. Guru-guru itu sudah expert, sudah masuk dalam manajemen disebut expert teacher, guru ahli. Nah, ini ngajar ngelindur, baru bangun tidur itu sudah tahu, bisa dia. Bangun tidur, wudhu, ngajar itu nyambung. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya menjadi guru qiraati ya, berapa tahun saya. Kemudian istri saya ajari, kemudian ngajar ya. Saya pulang dari kerja di Al-Hikmah, tidur, istri saya ngajar. Istri saya ngajar salah itu saya tahu, walaupun saya ini sedang tidur. Tangi aku, itu keliru jilid, itu kan jilid 4 toh, mestinya non sukunnya tidak begitu. Nah, itu karena terlatih itu bisa begitu. Sama guru-guru kita juga yang sudah expert. Ya. Antum waktu awal-awal pertama jadi trainer itu kalau di belakang imam sholat itu kan begitu baca langsung memetakan loh. Oh ini jilid 4 wong. Jilid 3, waduh jilid 3 berat. Itu jadi tes ya. Itu yang saya sebut expert. Expert itu gabungan antara pengalaman ilmu yang dalam, pengalaman, kemudian kecintaan. Ini yang jadi kayak sakti kan gitu ya. Dan itu sesuatu yang bisa dipelajari. Nah. Ada seorang guru besar hafid, yai guru besar hafid itu
lihat muridnya semaan itu ada yang 5 Ustaz, jajar 5 semaan dengan baca cepat. Dia lihat bentuk murid itu tahu kalau muridnya ini salah bacanya. Itu tadi expert, gabungan dari kedalaman ilmu, luasnya pengalaman dan kecintaan, menyenangi dengan pekerjaan itu. Dan akhirnya bahagia. Saya lihat alhamdulillah antum ini semua bahagia menjadi guru Al-Quran. Ya. Kalau nggak bahagia sebentar, biasanya kalau punya utang itu. Nah, ini kita masuk continuous improvement pertama di bagaimana. Ketika antum sudah di sekolah-sekolah, sudah expert, ya, maka antum kita sebut sudah layak menjadi guru profesional. Ya. Dan antum boleh bargaining position sama sekolah. Sekolah itu minta guru 10 guru Quran. Antum carikan, berikan ke sekolah itu, diberi catatan, Pak ini gaji minimalnya sekian. Boleh. Ya, itu yang disebut profesional. Kalau antum bilang gajinya berapa ketika ditanya, sembarang Pak, dikasih sedikit. Jangan. Saya dulu kalau ditanya di Al-Hikmah, ada wali murid minta guru dikirim ke rumah, guru Quran, wali murid tanya, Ustaz dikasih berapa Ustaz ini? Ibu kasih seperti ibu gaji guru bahasa Inggris dan guru matematik. Perlu guru piano, mahal tuh itu. Oh ya Ustaz, terima kasih. Masih banyak. Kalau saya bilang terserah ibu, dikasih sedikit, jangan. Ini tidak profesional. Ini sebenarnya ini kewajiban kita semua, para pengurus SUMI dan pusat, daerah pusat, ini harus diperjuangkan kesejahteraan gurunya. Ya. Kalau kita punya guru profesional bisa memberi jaminan, kita boleh menentukan standar selama sekolah itu mampu. Ya, selama sekolah itu mampu. Yang saya sebut profesional kan di situ ukurannya bisa ngukur waktu, tenaga, biaya dan kualitas yang sudah. Ya. Dan yang kedua ada jaminan kualitas. Kalau profesional tadi sudah saya sampaikan, dan menjadi guru yang diperhitungkan di sekolah, disegani. Ya, ini terjadi. Ini kalau terdidik loh ya. Bahkan sebagian diberikan amanah-amanah yang lain, jadi wali kelas, jadi wakil kepala sekolah, ada yang jadi kepala sekolah. Ya, ini saya kira tidak serta-merta. Ini gambaran ketika antum semua sudah masuk wilayah menjadi guru profesional. Jadi guru-guru Al-Quran itu karena terlatih, antum didik, antum dampingi, antum bina terus menerus. Sementara guru lain kan tidak terjadi itu. Ya, akibatnya guru Quran itu naik kemampuannya secara bertahap, tahu-tahu di tempat tahun sudah menjadi pilihan kepala sekolah ketika mencari SDM. Ya. Kemudian, nah ini yang akan welpit, yang disebut welpit pertama. Ya. Ini harus diperjuangkan oleh kita, tapi tentu setelah guru-guru itu kita didik dengan baik. Nah, kemudian continuous improvement kedua ini terjadi pada antum semua hari ini, ya. Antum terus dilakukan upgrade. Ini ada Ustadz Jinan, ada Ustadz Mustafa. Ustadz Jinan sudah merancang sama Ustadz Ghafur sama Ustadz Yusuf memberikan tambahan-tambahan ilmu, ya, keterampilan, kemampuan kepada ustadz-ustadz semua ini, ya. Termasuk nanti Ramadan ya Ustadz, ada pembinaan online ya,
Insya Allah banyak hal yang bisa kita upgradekan ke ustadz semua. Kemudian TOT, career planning tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa di sistem di SDM ya, itu sistem pengembangan karir sebenarnya itu kita kembangkan sistemnya. Nah ini antum masuk WLP 2. Semua guru Quran punya kesempatan melewati ini ya, asal bersungguh-sungguh. Nah, antum visual pit 2 itu kemungkinan kan tadi kalau WLP 1 kan guru profesional, ini antum bisa menjadi para trainer, konsultan, supervisor, coach, dan lain-lain ya. Jam berapa? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada 2 tapi cukup saya kira. Insya Allah kita sampaikan di kesempatan lain ini. Ya, baiklah saudara-saudara semua yang saya cintai, yang saya muliakan. Ini 2 slide ya yang terus saya sampaikan karena ini penting, mendasar dan menjadi platform kita semua dalam bekerja di UMI ini, dan menjadi gambaran perjalanan panjang kita di bumi ini. Itu semua adalah bentuk bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Nah, ini satu kesempatan saya akan bicara tentang ini ya, tentang nilai strategis ya, dan mulia guru Al-Quran. Ini suatu saat nanti akan saya sampaikan, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga yang kita lakukan 2 hari ini Allah berikan berkahnya, rahmatnya, perlindungannya kepada kita semua, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kesimpulannya penyampaian beliau hari ini adalah sebagai penguatan strategi dakwah Al-Quran metode UMI, dan seperti yang beliau sampaikan kemarin bahwa ini adalah prosesi pengambilan sanad pemahaman sistem UMI. Insya Allah begitu kemarin ya. Mudah-mudahan teriring ini Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, pemahaman yang utuh terkait dengan sistem ini, sehingga Allah mudahkan dakwah ini untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau dalam penerimaan ijazah biasanya qabiltu, begitu kawan-kawan ya. Sama-sama yuk kita ucapkan qabiltu, kira-kira begitu. Baik, mudah-mudahan ini sebagai penyambung pemahaman yang mutasil dari beliau yang sudah canangkan, sudah tulis dan diberikan untuk kita semuanya. Baik, seluruh peserta Rapat Kerja Nasional UMI Foundation tahun 2023 yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk pada sesi istirahat kurang lebih 30 menit ke depan. Jam 16 lebih 5 menit kita sudah berada di ruang ini, dan insya Allah nanti kita akan langsung lakukan penutupan. Itu sebagai informasi awal, dan kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.